Baik jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini hambanya Pendeta Samuel Uliloni dapat menjadi narasumber yang kiranya boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi kita semua. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pengantar, saya ingin mengajak jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing untuk mengingat kembali bahwa tema tahunan 2021 dari gereja kita GKY Palembang adalah menghidupi firman Tuhan yang tidak berubah di tengah dunia yang terus berubah. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sebagaimana yang kita ketahui dunia yang kita hidupi saat ini itu adalah dunia yang terus mengalami perubahan. Banyak hal yang tidak pasti di dalam hidup ini, banyak hal yang tidak bisa kita prediksi di dalam kehidupan kita. Bahkan di sisi yang lain kita mengetahui bahwa dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga berbagai problem, permasalahan, pergumulan, tantangan kita hadapi. Nah untuk itu tema hari ini yaitu mengalami pemeliharaan Allah yang setia. Saya percaya itu adalah satu tema yang relevan untuk kita semua sama-sama pelajari, sama-sama kita renungkan. Dan pada saat ini bersama saya Pendeta Samuel telah hadir. Malam Musa. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Baik, kita langsung saja memulai talk show kita pada malam hari ini. Musa, sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan bahwa tema kita adalah mengalami pemeliharaan Allah yang setia. Nah, berbicara tentang Allah yang setia, tentu saya percaya jemaat yang menyaksikan tayangan ini sudah tahu lah, sudah sering dengar istilah Allah yang setia, Allah yang setia. Nah tetapi apakah ada bukti di dalam kitab suci baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang menunjukkan bahwa memang Allah yang kita sembah sebagaimana adanya dia, ia adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya, terhadap umatnya. Bagaimana Musa? Ya, benar Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, ya, kita melihat banyak hal di sana di mana bangsa Israel itu mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak taat, tidak setia kepada Allah, ya. Namun Allah tetap setia kepada mereka. Allah tetap melayani mereka. Allah tetap menolong, memberkati, memperhatikan, mempedulikan mereka. Jadi Allah benar-benar setia walaupun bangsa Israel sendiri tidak setia mengikuti Allah. Baik, itu di dalam perjanjian lama ya. Jelas sekali bangsa Israel tegar tengkuk dan terlepas mereka sadari atau tidak, kesetiaan Allah berlaku atas mereka, begitu Musa ya. Dan bagaimana dengan perjanjian baru? Di mana wujud kesetiaan Allah itu? Ya, wujud kesetiaan Allah dalam perjanjian baru. Ya, tentu beranjak dari apa yang Tuhan sudah janjikan dalam perjanjian lama. Iya. Bahwa Allah akan datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yaitu datang di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini telah Allah lakukan dan Tuhan Yesus datang, dia telah menyerahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa dalam pengertian tidak lagi akan dihukum masuk ke dalam neraka, tetapi diselamatkan dan hidup bersama Allah Bapa kita di sorga. Baik, jadi sudah sangat jelas gambaran di dalam kitab suci atau Alkitab kita bahwa di dalam sejarah penebusan yang Allah lakukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu menunjukkan
bahwa memang Allah itu setia terhadap umatnya Musa ya. Ya, ya. Sekalipun umatnya tegar tengkuk, seringkali bebal dan berulang kali jatuh dalam dosa, tetap Allah mengasihi mereka. Begitu ya Musa ya. Ya, amin. Apakah mungkin ada ayat di dalam Alkitab ya yang bisa menggambarkan kesetiaan Allah itu? Mungkin dalam Ya, Mazmur atau dalam kitab-kitab yang lain, silakan. Mungkin Musa bisa ada banyak bagikan. sekali yang berbicara tentang kesetiaan Allah. Ya, pada bagian ini saya mau membacakan satu bagian ya dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sana dikatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, jelas di sini bahwa Allah itu benar-benar penuh kasih dan rahmat Hmm, kepada semua ciptaannya, iya. terutama kita manusia. Hmm, Karena fokus Allah di dalam menyelamatkan kita umat manusia, ya, karena Dia sangat mengasihi kita. Mengapa? Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbeda dengan semua ciptaan yang lain. iya. Itu hanya pelengkap untuk melengkapi kita. Hmm, Jadi ya Allah yang setia itu ya ketika manusia jatuh di dalam dosa, Dia mencari dan menebus mereka karena Dia setia mau supaya kita umatnya ini jangan masuk ke neraka tapi ikut masuk ke sorga di dalam kebahagiaan bersama Bapa kita di sorga. Nah, kalau kita kaitkan dengan kata pemeliharaan ya, atau dalam istilah teologi kita kenal sebagai providensia, begitu ya. Nah, Allah setia, betul, dan Allah yang setia itu Allah yang memelihara segenap ciptaannya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pendeta Samuel, mungkin juga jemaat sekalian di rumah masing-masing ingin mendengar ya, ingin memahami. Sebenarnya apa sih definisi daripada pemeliharaan itu yang diberikan oleh Allah yang setia? Ya, kalau bicara tentang pemeliharaan Allah, itu berbicara tentang sifat kasih Allah yang penuh rahmat tadi. Dia menjaga, melindungi, memelihara, memperhatikan, mempedulikan seluruh kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita, dia turut menanggung beban kita. Itulah yang eh, dikatakan bahwa Allah itu memelihara. Memang dalam dia memelihara bukan secara langsung dia berikan kita uang, Hmm, dia berikan kita makanan, hmm. dia berikan kita minuman dan lain sebagainya. Tetapi dia berikan kita hikmat, kemampuan Iya, iya. untuk berusaha, bekerja, meraih apa yang kita mau. Hmm, Dan secara rohani kalau kita itu menyadari pemeliharaan Allah, maka kita akan bertanggung jawab melakukan dengan baik tugas tanggung jawab kita sehingga kita boleh menerima hasil yang Dia berikan kepada kita lewat usaha pekerjaan kita. baik. Jadi dari penjelasan Muse yang baru saja diberikan, dapat kita simpulkan bahwa pemeliharaan Allah itu tidak meniadakan ya tanggung jawab kita. Ya, Betul demikian Musa ya? benar ya. Jadi bukan berarti karena Allah memelihara itu menjadi pembenaran atau dalil kita, ya sudah kita diam-diam saja. Pasti Tuhan memelihara. Tidak demikian ya Musa ya? Ya, tentu kita masing-masing sudah dengan panggilannya dari Tuhan dalam pekerjaannya masing-masing. Jadi kalau kita dipanggil bekerja sebagai pengusaha, ya berusahalah sungguh-sungguh, Iya, bekerjalah sungguh-sungguh, iya. lakukan dengan baik semuanya, ya supaya kita menerima berkat Allah di sana. Kita yang sebagai hamba Tuhan, yang
terpanggil untuk melayani full time, misalnya ya seperti hamba-hamba Tuhan di gereja ini, ya melakukan pekerjaan juga harus dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, melakukan, mengerjakan semuanya dengan baik, sehingga ya semuanya ini dapat terlaksana dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan disitulah juga kita dipelihara ya dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hamba-hamba Tuhan lewat ya gereja atau lewat lembaga di mana kita melayani atau lewat hamba-hamba Tuhan, ya bukan dalam pengertian hamba Tuhan pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan keuangan mereka, kita menerimanya di situ karena kita tidak menghasilkan uang secara langsung, tapi kita melayani di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, Baik, jadi dari penjelasan Muse yang baru disampaikan ya, saya menangkap, satu poin baru ya, bahwa berkat atau pemeliharaan yang Tuhan berikan buat kita, kita bisa kelola juga ya, untuk mendatangkan kebaikan, mewujudkan kepedulian, atau dengan kata lain, kita juga menjadi agen pemeliharaan Allah bagi sesama, bagi orang percaya yang lain. Apakah dengan demikian itu betul? Dapat saya simpulkan demikian, Musa? ya benar. Karena ya tidak mungkin semua yang kita miliki itu kita bisa pakai, ya kita bisa makan, kita bisa minum habis Hmm. semua yang kita dapat. Ya, tidak mungkin. Hmm. Pasti ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Iya. uluran tangan kita. Dalam pengertian bahwa setiap kita yang sudah dipanggil ya percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, melayani dengan apa yang kita sudah dapatkan dari berkat-berkat Tuhan itu. Hmm. Dan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Baik. Ya, Jadi di sisi yang lain mengalami pemeliharaan Allah, kita bisa memposisikan diri, belajar, menempatkan diri untuk menjadi agen supaya orang lain mengalami pemeliharaan Allah itu melalui kita ya. Nah, tetapi mungkin Musa ada beberapa di antara jemaat yang bertanya-tanya. Pertanyaan mungkin yang kurang lebih seperti ini. Kalau Allah memelihara, ya saya sudah bekerja, saya sudah melakukan tanggung jawab saya, sudah kerja keras. Tapi kok ya keuangan saya ya begini-begini saja. Saya masih bergumul tentang finansial. Atau mungkin juga kalau Allah memelihara, kenapa masih ada sakit penyakit. Dan kalau kita kaitkan dengan situasi saat ini, semakin banyak orang yang mungkin kita ketahui, kita dengar, terkena imbas daripada pandemi ini. Baik dari sisi medis, kesehatan, ada yang terinfeksi mungkin, atau mungkin dari segi finansial, ada yang juga kena dampak karena pandemi yang terjadi, dan rumah tangga juga akhirnya dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Nah, gimana Musa? Katanya Allah memelihara. Kok hidupku udah berjuang keras, sudah melakukan tanggung jawabku tapi tetap seperti ini, tidak ada jalan keluar seolah-olah demikian. Apakah Musa bisa jelaskan? ya. Selama kita hidup di dunia ini, pergumulan itu selalu ada. Karena situasi, keadaan yang tidak menentu. Ya, dunia ini situasi keadaannya tidak menentu. Dan semuanya yang juga istilahnya berjalan secara alamiah itu tetap harus kita lalui. Ya, misalnya ya terkena dampak banjir dan sebagainya, ya itu.
pada waktu kebanjiran, tidak mungkin orang Kristen rumahnya tidak tergenang kalau kedudukannya sama dengan rumah orang yang lain. Ya, pasti semuanya dapat banjir yang sama, pasti mengalaminya. Atau ya hujan deras, kena angin puting beliung misalnya. Ya, jadi semua rumah yang di sekitar itu pasti sama-sama terkena. Entah dia anak Tuhan, entah dia bukan anak Tuhan. Tapi yang jelas di sini ialah apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, kita akan tetap bisa melewatinya karena pemeliharaannya ada bersama dengan kita. Pasti bisa dilewati. Itulah bukti pemeliharaan Allah. Sebab Allah bukan meniadakan sesuatu yang sifatnya sudah merupakan hukum alam. Itu pasti kita akan lewati, akan lalui. Tapi Tuhan menyertai. Karena ya dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi pemeliharaan di sini bukan saja dalam pengertian secara jasmani bahwa segala sesuatunya selalu wah dan selalu ada. Ya, tetapi juga dalam pengertian secara rohani bahwa dalam keadaan apapun kita bisa terus dipelihara Tuhan, mengalami Tuhan, dan kita bisa kuat di dalam menghadapi semua itu. Kita bisa melewatinya dan kita bisa memulai lagi sesuatu yang baru. Misalnya di dalam masa pandemik ini. Ada saudara-saudara kita yang terkena dan banyak di antara kita yang tidak terkena. Ya. Apakah hanya kita yang tidak terkena ini yang masuk dalam kategori dipelihara Tuhan? Tentu tidak. Ya. Mereka yang sedang mengalaminya pun ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, memampukan, memulihkan mereka untuk kuat, sehat lagi. Ya. Tapi mungkin juga jadi satu pertanyaan. Tapi kenapa ada sampai yang meninggal? Iya. Ya. Nah ini kalau soal meninggal itu soal lain lagi. Artinya selama kita hidup dalam dunia ini, ya, kalau belum sampai waktu meninggal atau waktu Tuhan memanggil kita pulang, apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini, itu tidak berkuasa untuk mencabut nyawa kita. Ya. Kalau sampai kita meninggal, berarti itu memang sudah waktu Tuhan untuk kita pulang. Ya. Jadi, ya, bagi saudara-saudara kita, orang tua kita yang terkena dampak COVID dan meninggal, itu karena sudah waktunya. Ya. Tetapi kalau belum waktunya, pasti sembuh. Karena pemeliharaan Tuhan itu tadi selalu ada. Nah, Bahkan dapat dikatakan bagi yang meninggal pun keluarga yang berduka juga tetap di dalam pemeliharaan Allah ya, Musa ya. Karena di sana ada ya, kekuatan Tuhan, ada penghiburan Tuhan, dan mungkin melaluinya para anggota keluarga juga bisa diproses untuk semakin mengenal Tuhan. Itu pun bentuk berkat dan pemeliharaan Tuhan. Betulkah demikian Musa? ya benar. Karena Tuhan tetap akan menghibur, menguatkan, ya, dan menolong kita Baik. dalam keadaan apapun. Berarti dari penjelasan yang baik yang setelah diuraikan oleh Musa Samuel, dapat kita pahami Musa bahwa pemeliharaan Allah itu jangan kita kerdilkan atau kita batasi hanya sebatas berkat materi ya. Oh saya kaya, saya sehat, semua lancar. Begitu ya. Ya, Tetapi juga ada berkat-berkat yang sifatnya rohani. ya, karena sebenarnya hidup kita di dalam dunia ini, ya, yang harus kita capai
justru yang rohani. Hmm. Ya, karena Tuhan Yesus bilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ya. Jadi semua itu ya artinya harta kekayaan dunia ini dicari semua bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Tetapi bagi kita orang percaya, ya tidak. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu justru hanya tambahan, hanya apa istilahnya, variasi saja, variasi hidup. Ya, jadi makna yang sebenarnya adalah kehidupan rohani yang harus kuat, kokoh di dalam iman, bersatu dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Ya. Dan kalau kita yang diberkati dengan berkat jasmani, itu juga bukan untuk dipakai foya-foya dan lain sebagainya, tapi dipakai untuk ya senang di dalam Tuhan dan kesempatan melayani untuk menolong orang lain. Baik, Ya. Musa. Mungkin ada pertanyaan yang sifatnya konklusif ya, yang menutup. Tadi dikatakan iman, ya. Bagaimana kita mengkaitkan iman dengan mengalami pemeliharaan Allah yang setia itu? Ketika misalnya di dalam kehidupan kita ada deadlock, jalan buntu. Kita sudah bingung nih harus ngapain. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Masalah keluarga mungkin, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada anak-anak muda yang bergumul akan pasangan hidup. Sepertinya kok jalan terlihat tertutup. Tapi satu sisi ada iman. Iman dan iman yang terus didengungkan di dalam mimbar-mimbar gereja. Nah, bagaimana kita mengkaitkan iman itu dengan mengalami pemeliharaan Allah yang setia itu? Ya, mengalami pemeliharaan Allah yang setia ini berbicara tentang ya hubungannya tadi dengan iman bahwa hidupnya tidak boleh jauh dari Tuhan. Hidupnya selalu bergantung sama Tuhan. Kalau bergantung sama Tuhan, berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya yang dia minta kepada Tuhan, itu bergantung kepada jawaban Tuhan. Ya, karena Tuhan yang paling tahu siapa kita. Ya, dan bagaimana Tuhan menolong kita. Ya. Mungkin ada orang ya tidak bisa diberikan yang ini karena kemudian itu bisa jadi batu sandungan bagi kehidupannya ke depan. Jadi Tuhan berikan yang lain. Ya. Jadi setiap kita kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, yakinlah bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita. Dalam situasi keadaan apapun kita, tetaplah berharap kepadanya karena pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan buntu dalam iman kepada Tuhan. Pasti selalu ada jalan keluar. Ya, dan jalan keluar itu pun bukan seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu mana yang paling tepat untuk kita. Amin. Jadi di situ kita perlu belajar mempercayai bahwa Allah mengenal siapa diri setiap kita sesungguhnya. Dan Allah tahu apa yang terbaik buat setiap kita, begitu Musa ya. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan dan ketaatan pada Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami pemeliharaan Allah itu. Betul demikian ya Musa ya? Ya, ketaatan itu sangat penting kalau kita sudah bicara soal iman. Baik, mungkin ada 1-2 patah kata yang bisa Musa sampaikan kepada jemaat di rumah sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, baik. Saudara-saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus, kita masing-masing terpanggil dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing. Ya,
Yang terpenting di sini ialah mari kita kerjakan segala sesuatu dengan taat, rajin, jujur, dan tulus kepada Tuhan. Ya, dalam sikap, tindakan, tingkah laku, tutur kata yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau ini kita sudah jalankan, yakinlah apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan dia akan membahagiakan kita. Sekali lagi, bukan soal jumlah yang kita peroleh, tapi soal kualitas hidup kita yang berkenan kepadanya. Iya. Inilah yang penting untuk kita lakukan. Jadi bagi kita yang melayani sebagai hamba Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian kita yang dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam tugas apapun, kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan atau perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, kita bersyukur untuk materi yang telah disampaikan. Mungkin Musa Samuel boleh menutup dalam doa untuk kita semua. Baik, jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pembahasan firman-Mu yang kami boleh bahas bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih untuk poin-poin kebenaran dari firman-Mu yang kami boleh terima. Biarlah ini ya Tuhan boleh menjadi pendorong untuk kami boleh menghidupi firman-Mu. Dan kami boleh semakin kuat dalam iman kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulan kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, apapun persoalan kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Bimbing tuntunlah kami anak-anak-Mu, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus kuat, kokoh dalam iman kepadamu, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Pakailah setiap kami ya Tuhan, dalam melayani Engkau, dan biarlah di dalam semua pelayanan kami boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pendeta Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati.